Saya belum pernah melihat pria seperti ini sebelumnya, dia sangat galak di luar. Tapi sebenarnya dia adalah pekerja konstruksi, karena kata bos satu pukulan palu adalah $80. Jadi dia menggedor tembok dari pagi sampai malam. Ketika capek, dia ke atap gedung untuk makan, Tanan sudah banyak lecet tetapi dia tidak peduli. Karena memukul tembok sangat brutal, jadi orang memanggil dia, Frank. Ada berapa orang karena dia kerja dari pagi sampai malam, jadi mereka tidak dapat gaji tinggi. Jadi sering datang untuk cari masalah sama dia, tetapi dari dulu sampai sekarang dia tetap tidak peduli dengannya. Menghadapi Frank, yang lain merasa mereka tidak punya harga diri. Salah satu dari mereka menendang kotak peralatan dia dan bahkan menginjak sandwich yang jatuh keluar. Menghadapi orang-orang ini, Frank akhirnya marah. Tapi dia hanya mencengkeram palu di tangannya. Saat jam istirahat siang, Frank sendirian duduk di atap gedung. Karena makanan dia hari ini diinjak sama orang lain. Jadi dia hanya bisa duduk untuk istirahat. Tiba-tiba ada satu teman dia datang. Orang ini juga sering diancam sama yang lain. Dia juga setuju dengan Frank. Ingin ajak Frank makan sama dia. Awalnya, Frank tidak ingin peduli pria ini. Tetapi Donald berbicara tanpa henti di telinganya. Cerita jika dia adalah yatim piatu. Dia tinggal sama nenek hidup bergantung satu sama lain. Sandwich adalah makanan yang disiapkan sama nenek dia. Roti adalah satu-satunya yang tersisa. Frank tidak punya pilihan selain mengambil rotinya. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi, sepotong roti itulah yang menyelamatkan hidup pria ini. Sampai malam, beberapa pekerja pergi ke bar untuk minum. Pria yang botak memberitahu jika dia punya banyak hutang. Membutuhkan banyak uang untuk segera selesaikan masalahnya. Waktu istirahat makan siang hari berikutnya, ketika mereka berdua sedang berbicara. Mereka memutuskan untuk merampok di malam hari itu. Untuk datang ke kasino mencari keberuntungan. Tetapi semua itu terdengar oleh Frank yang duduk di samping. Keduanya segera mengancam Frank dengan mengatakan dia harus tahu diri jaga mulutnya. Jika tidak mereka akan habisin Frank. Pada saat itu, satu pekerja mengalami kecelakaan, lengannya patah. Bahwa orang ini akan berpartisipasi dalam kegiatan malam ini, karena kekurangan orang. Mereka hanya bisa ajak Donald. Agar tidak diganggu lagi, dia hanya bisa setuju. Malam itu mereka datang ke tempat judi punya gangster. Satu tembakan membunuh satu penjaga. Lalu kendalikan semua orang di sana. Lalu suruh Donald ambil duit. Donald takut gemetar dan segera mengambil tas itu. Endingnya Donald menjatuhkan dompet, adegannya agak canggung. Hei bocah, saya sudah mengingatmu. Mereka langsung kabur, sampai kembali ke lokasi konstruksi. Semua orang marah dan memukul Donald, mereka tahu jika para gangster menemukan Donald. Informasi mereka akan diungkapkan oleh Donald, jadi mereka ingin habiskan nyawa dia. Karena seperti itu, mereka baru mempertahankan hidup mereka. Mereka seret Donald ke atas. Melemparkan dia ke tangki pencampur semen, Donald memohon orang-orang, dia tidak mau mati. Tetapi orang-orang itu sama sekali tidak tertarik dengan permohonan Donald. Pada saat itu di belakang mereka, satu suara bergema. Saat itu, Donald dilempar ke tangki pencampur semen. Donald tidak berhenti memohon pengampunan, ketika dia putus asa. Satu orang muncul, semua orang menoleh untuk melihat. Ternyata orang itu adalah Frank, beberapa orang ingin memukul Frank. Tetapi Frank yang cari mereka duluan. Pria botak ingin mengeluarkan pistol dan menembak Frank. Tidak menyangka. Setelah beberapa gerakan, Frank menjatuhkan semuanya. Ketika Frank tidak memperhatikan, salah satu pria bersenjata menjatuhkan palu. Frank segera berbalik dan bersembunyi di balik pilar, mengintip lawannya. Orang itu sudah menembak habis semua pelurunya, sekarang dia tidak peduli dengan rekan-rekannya yang tergeletak di tanah. Segera berbalik dan lari, pria botak itu teriak memanggilnya. Sini bantu saya, mau ambil pistol untuk melawan kembali. Frank menginjak tangannya, mengambil pistol, yang tadi lari keluar naik ke mobil dan terkena satu peluru. Lalu Frank mengambil palu dan bertanya apa yang terjadi tadi malam. Pria botak mengatakan semua, Frank juga tidak menunggu lama. Kemudian Frank mengambil pekerja dan seutas tali dan melemparkannya ke dalam tangki semen.
Donald takut merangkak naik ke atas, kemudian dia melihat kantong uang. Cepat tinggalkan tempat ini, Frank juga pergi duluan. Saat itu, pemimpin kasino yang dirampok juga menemukan informasi tentang Donald. Senjata juga udah disiapkan, sebelum berangkat untuk berurusan dengan Donald. Tiba-tiba lampu mati lalu terdengar suara tembakan. Peluru ditembakkan terus-menerus, orang-orang di ruangan itu juga jatuh terus ke lantai. Ketika lampu dinyalakan, bos melihat mayat ada di mana-mana. Saat itu Frank diam berdiri di belakang bos. Tidak menunggu dia bereaksi. Dia membunuh pemimpinnya. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Frank keluar dari kasino, luar biasa. Tapi sesuatu yang tidak dia harapkan. Dia pikir tidak ada yang akan mengetahui masalah malam ini. Tapi gerakan dia sudah dilacak oleh orang lain. Hari berikutnya, ketika Frank sedang makan di sebuah restoran, staf restoran tiba-tiba menerima telepon. Tapi panggilan ini untuk menemukan Frank. Dia tahu identitas asli Frank. Jadi sebenarnya Frank adalah siapa?